Shalom saudaraku. Kematian itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai makhluk hidup. Semua makhluk hidup pasti mengalami kematian. Tetapi ada yang berbeda antara makhluk hidup yang lain dengan manusia, saudaraku. Makhluk hidup yang lain tidak memiliki roh. Namun manusia memiliki roh yang akan hidup di dalam kekekalannya. Saudaraku, banyak orang ketakutan ketika menghadapi yang namanya kematian. Selama ini mereka hidup tanpa memikirkan deadline yang akan mereka jalani. Engkau dan saya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kematian itu pasti. Namun sejatinya kematian bukanlah suatu hal yang mengerikan. Kalau kematian itu layaknya seperti orang yang hanya tidur, saudaraku. Banyak orang yang mengatakan kematian itu adalah tidur yang panjang. Namun apakah benar kematian itu hanyalah tidur yang panjang? Bukan, saudaraku. Ketika kita menutup mata kita jasmani, kita langsung membuka mata kekekalan kita. Disitulah engkau dan saya memiliki kesadaran penuh seperti ketika engkau dan saya hidup di muka bumi ini. Menakutkan, bukan? Berarti, saudaraku, kalau kita mengerti realita akan hal ini, engkau dan saya sudah seharusnya memperhitungkan dengan serius kehidupan kita hari ini selama kita masih hidup, saudaraku. Walaupun tubuh kita dikubur, kita punya kesadaran penuh, saudaraku. Dan kesadaran ini kekal, bersifat kekal. Mengerikan, bukan, saudaraku? Oleh sebab itu, saudaraku, perlu diingat, engkau dan saya pencinta suara kebenaran. Kita mengerti benar suara kebenaran. Kita bahkan menikmati suara kebenaran. Sudah belum kita mengaplikasikannya dalam hidup kita? Ataukah kita hanya menggunakan suara kebenaran sebagai candu dalam hidup kita, tetapi tidak pernah kita lakukan? Perlu diingat, saudaraku, orang bisa belajar teologi tanpa Roh Kudus. Bahkan orang-orang yang beragama lain pun bisa sekolah teologi tanpa mengalami jamah Roh Kudus dalam hidupnya. Namun berbeda kalau dirimu dan diriku mempelajari suara kebenaran, belajar teologi dengan benar, tunduk dalam hadirat Tuhan, tunduk dalam tuntunan Roh Kudus. Pasti berbeda, saudaraku. Roh Kudus akan memimpin untuk kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, sehingga pengetahuan tentang Allah benar-benar dibukakan kepada pribadi-pribadi yang haus, yang lapar akan kebenaran firman itu, sehingga hidupnya berdampak, saudaraku. Engkau dan saya pencinta suara kebenaran. Kita benar-benar mengerti apa yang benar, apa Injil yang murni. Tapi tanpa kita memperagakan itu, tanpa hidup kita berdampak, saudaraku, semuanya sia-sia. Pertanyaannya, sudahkah kita berdampak baik untuk kemuliaan Tuhan, baik untuk sesama kita, atau untuk diri kita sendiri, saudaraku? Jika orang berbicara mengenai siapa dan bagaimana Allah secara benar, memahami siapa Allah dengan benar, otomatis, saudaraku, orang tersebut akan berubah secara karakter hidupnya.
Ironik bukan? Dia memberikan pengajaran tentang suara kebenaran. Dia mencintai suara kebenaran. Dia mendengar suara kebenaran tiap hari seperti candu. Tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Tragis bukan orang-orang seperti ini? Mari kita belajar, saudaraku. Koreksi diri kita. Pengetahuan kita tentang Allah bukan untuk kita bersaing siapa lebih hebat. Pengetahuan kita tentang Allah bukan untuk memponggahkan diri, aku lebih pandai daripada engkau. Tidak, saudaraku. Semakin kita mengerti pengenalan akan Allah lebih dalam hidup kita, kita semakin tunduk. Kita semakin malu dengan hidup kita. Betapa kotornya hidup kita. Betapa tidak bertanggung jawabnya kita selama ini di hadapan Tuhan. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita tahu, I'm nothing without you, God. Saya gak ada apa-apanya tanpa Engkau, Tuhan. Aku butuh Engkau, Yesus. Hidupku mau jadi dampak. Hidupku mau jadi berkat di luar sana. Dulu sebelum mengerti suara kebenaran, hidup ini hanya aku, dan aku lagi. Tetapi setelah mengenal suara kebenaran, hidup ini bukan tentang aku, tetapi hidup ini tentang Tuhan. Hidup ini hanya untuk Tuhan. Hidup ini hanya untuk Tuhan dan sesamaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belajar kasihani dirimu sendiri. Ketika engkau bisa mengasihani dirimu sendiri, mengasihi dirimu sendiri, maka orang tersebut pasti bisa mengasihi sesamanya dan mengasihi Tuhannya. Hubungan kita harus jelas kepada Tuhan. Apa yang kau mau dari Tuhan itu pun harus jelas. Dulu sebelum mengenal suara kebenaran, aku menuntut Tuhan untuk memperlakukan aku sebagai A, B, C, D. Aku mau ini Tuhan, aku mau itu Tuhan. Aku punya impian ini Tuhan, aku punya impian itu Tuhan. Tetapi setelah mengenal suara kebenaran, bukan lagi aku mau ini Tuhan. Apa yang bisa aku persembahkan untuk Engkau Tuhan? Aku mau beri yang terbaik selama aku masih hidup. Saudaraku, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia tahu hidupnya tidak ada artinya tanpa menyenangkan hati Tuhan. Jangan bingung dengan gelar akademismu. Setinggi apapun engkau, S1, S2, S3 atau profesor sekalipun, tanpa engkau pernah keep in touch dengan Tuhan secara pribadi, lepas pribadi, hidupmu tidak pernah berdampak, saudaraku. Mari refleksikan renungan ini dalam hidup kita. Suara kebenaran bukan untuk menjadi candu yang tidak pernah berdampak dalam hidupmu. Suara kebenaran harus menjadi candu dan harus berdampak dalam hidupmu. Merubah caramu memandang Tuhan, merubah caramu menghargai Tuhan dan sesamamu. Salam berubah, saudaraku. Jadilah pribadi yang lebih baik. Ayo kita berjuang bersama. Hanya Tuhan yang disenangkan melalui perubahan hidup kita. Sola Gracia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.